Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Jahil ditipu anak kecil. Dikisahkan, Abu Jahil mencoba usaha baru. Ia kini menjadi tukang cukur di kota Baghdad. Karena hasilnya memuaskan, banyak para warga yang berdatangan untuk minta dicukur rambut olehnya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke tempat Abu Jahil untuk memotong rambut. Setibanya di sana, ia segera dipersilahkan duduk di kursi yang sudah disediakan. Tatkala sedang dipotong rambutnya, ada anak kecil yang melompat-lompat di luar jendela. Perilaku anak kecil ini menarik perhatian Abu Nawas. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Jahil. "Siapa anak kecil itu?" Dengan tertawa, Abu Jahil menjawab, "Itu anak paling bodoh yang pernah ada." "Loh, kenapa?" tanya Abu Nawas. "Nih, saya buktikan. Kau pasti akan tertawa melihatnya," balas Abu Jahil. Maka dipanggillah anak kecil tersebut dan disuruh masuk ke dalam. Abu Jahil lalu mengeluarkan uang. Di tangan kirinya memegang 5 dinar dan di tangan kanannya memegang 10 dinar. Kemudian si anak disuruh memilih uang mana yang akan dia ambil. "Hei kamu, mau pilih yang mana? 5 dinar atau 10 dinar?" tanya Abu Jahil. Dengan cepat, si anak mengambil uang yang ada di tangan kirinya, yaitu 5 dinar. Ia pun segera bergegas pergi. Sontak Abu Jahil tertawa terpingkal-pingkal. "Kau lihat sendiri kan, betapa bodohnya anak kecil itu. Duit aja dia gak ngerti," kata Abu Jahil sambil terus tertawa. "Kamu sering melakukan ini padanya?" tanya Abu Nawas. "Iya, setiap kali ada orang yang cukur, anak kecil itu selalu datang. Dan sebagai hiburan untuk tamuku, aku selalu melakukan hal itu," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah selesai bercukur, Abu Nawas meninggalkan tempat Abu Jahil. Di tengah perjalanan, ia bertemu anak kecil yang ia lihat sewaktu dirinya potong rambut. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. "Hei nak, boleh saya bertanya?" ucap Abu Nawas. "Boleh tuan, tuan mau tanya apa?" balas anak kecil tersebut. "Kenapa sih tadi kamu ambilnya uang yang 5 dinar bukan 10 dinar? tanya Abu Nawas. Dengan polosnya anak itu menjawab, "Karena kalau saya ambil yang 10 dinar, tukang cukur rambut itu tak akan lagi memberikan saya permainan yang sama. Biarlah saya dianggap bodoh olehnya. Yang penting saya selalu dapat 5 dinar secara berulang-ulang. Kalau saya pilih yang 10 dinar, permainan akan selesai dan saya tak bisa lagi mendapatkan uang dari dia." Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas hanya tertawa geli. Dalam hati ia berkata, "Ternyata yang bodoh Abu Jahil, bukan anak itu." Ia pun memuji kecerdikan anak kecil tersebut. Kisah selanjutnya. Al-Hajjaj bin Yusuf adalah sosok unik dalam sejarah Islam. Ia mewakili 2 karakter yang sangat berlawanan. Kebaikan dan kejahatan menjadi satu dalam dirinya. Al-Hajjaj bin Yusuf sendiri merupakan gubernur Irak yang sering digambarkan pemimpin yang kejam. Namun, ia juga dikenal seorang yang cerdas, hafal Al-Quran sejak kecil, dan ahli bahasa. Ia bahkan berjasa dalam melengkapi penulisan Al-Quran dengan menambahkan tanda baca. Suatu hari, rombongan Al-Hajjaj bin Yusuf berangkat haji ke Baitullah. Di tengah perjalanan yang melewati gurun pasir, mereka mendengar seorang badui mengucapkan kata talbiyah. Talbiyah adalah kalimat labbaik Allahumma labbaik. Namun tidak seperti biasa,
kalimat talbiyah yang dilantunkan si Badui sangat puitis dan indah. Akhirnya, Al-Hajjaj pun mencari si Badui dan menemukannya sedang berada di atas seekor unta di antara pepohonan. Al-Hajjaj pun segera menghampirinya. "Kau dari mana dan hendak kemana?" tanya Al-Hajjaj. "Aku datang dari ujung negeri Nun jauh di sana," jawab si Badui. "Dari ujung negeri mana?" kejar Al-Hajjaj. "Dari Irak," jawab si Badui. "Oh ya, Iraknya di mana?" selidik Al-Hajjaj. "Di kotanya Al-Hajjaj bin Yusuf," jawab si Badui. Si Badui ini tidak mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Al-Hajjaj sendiri. "Kamu sepertinya tidak senang dengan Al-Hajjaj. Apa kelakuan dia buruk pada kalian?" tanya Al-Hajjaj semakin penasaran. "Perlakuannya persis seperti Fir'aun terhadap Bani Israel yang membunuh anak laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuan," jawab si Badui tanpa ragu. "Apakah ia sedang bepergian atau sedang berada di sana?" pancing Al-Hajjaj. "Dia sedang bepergian," sahut si Badui. "Pergi kemana dia?" tanya Al-Hajjaj. "Berangkat haji. Semoga Allah tidak menerima hajinya," ujar si Badui. "Lalu selama dia menunaikan ibadah haji, apakah ia memasrahkan kekuasaannya kepada seseorang di sana?" tanya Al-Hajjaj. "Iya, dia menitipkan kepada saudaranya, namanya Muhammad," jawab si Badui. "Terus bagaimana perlakuan Muhammad kepada kalian?" tanya Al-Hajjaj. Ia juga tak kalah jahatnya dengan Al-Hajjaj, orang yang zalim dan sembrono, lubang tenggorokannya luas, suka berbuat maksiat, orang yang sial, jawab si Badui. Karena sudah tak tahan mendengar cacian dari si Badui, Al-Hajjaj akhirnya berkata, "Apakah kau mengenalku?" tanya Al-Hajjaj. Si Badui dengan polosnya menjawab, "Tidak, aku tidak mengenalmu. Ketahuilah, aku ini adalah Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak," tegas Al-Hajjaj. Bukannya takut, si Badui malah semakin berani mencacinya. "Demi Allah, ia orang yang paling jahat di langit dan bumi." Al-Hajjaj tak menyangka sama sekali dengan reaksi orang Badui tersebut. Ia mengira si Badui bakalan minta maaf setelah tahu bahwa dirinya adalah Al-Hajjaj. Ternyata si Badui tetap saja mencaci dirinya. "Aku akan membunuhmu dengan cara yang tak pernah kulakukan terhadap siapapun sebelumnya," ancam Al-Hajjaj. "Aku masih memiliki Allah yang pasti akan membebaskanku dan menyelamatkanku darimu," balas si Badui tanpa gentar. Mendengar ucapan si Badui tersebut, emosi Al-Hajjaj sementara langsung mereda. "Hai Badui, aku mau bertanya padamu," bentak sang gubernur Irak itu. "Baiklah, demi Allah aku akan menjawab pertanyaanmu," sahut si Badui. "Apakah kau bisa membaca ayat dari Al-Quran dengan baik?" tanya Al-Hajjaj. "Ya, tentu saja bisa," jawab si Badui. "Coba perdengarkanlah kepada kami," pinta Al-Hajjaj. Si Badui lalu membaca surat An-Nasr yang artinya, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong keluar dari agama Allah." Di sini ada kalimat yang sengaja diubah oleh si Badui, yang seharusnya, "Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah," diubah menjadi, "Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong keluar dari agama Allah." Tentu saja hal ini mengundang protes dari Al-Hajjaj. "Salah, bukan seperti itu bunyinya," bentak Al-Hajjaj. "Lalu yang benar bagaimana?" tanya si Badui. "Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah," kata Al-Hajjaj menjelaskan. "Itu memang betul,
tetapi hal itu terjadi sebelum Al-Hajjaj berkuasa. Namun, ketika kamu sudah berkuasa, orang-orang keluar dari agama. Al-Hajjaj sontak tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian ia kembali menanyakan pendapat si Badui tentang tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Mulai dari Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Si Badui menjawab semua pertanyaan tentang tokoh-tokoh tanpa nuansa kebencian, sebagaimana yang diajarkan oleh pemerintahan saat itu. Kemudian Al-Hajjaj melanjutkan pertanyaan kepadanya. Apa pendapatmu tentang Yazid bin Muawiyah? Si Badui menjawab, menurutku, barang siapa yang lebih dariku, tentu ia lebih buruk darimu. Jawaban si Badui membuat Al-Hajjaj merasa penasaran. Siapakah orang yang lebih baik darimu dan lebih jelek dariku? Tanya Al-Hajjaj. Nabi Musa lebih baik dariku, sedangkan Fir'aun lebih jelek darimu. Jawab si Badui. Terus apa yang dikatakan Fir'aun kepada Musa? Tanya Al-Hajjaj. Ia penasaran seberapa dalam pengetahuan si Badui tentang Al-Quran. Si Badui lalu mengutip kitab Al-Quran surat Toha ayat 51-52. Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat terdahulu? Musa menjawab, pengetahuan tentang hal itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab Laul Mahfud. Al-Hajjaj mulai tertarik dengan kepintaran si Badui. Ia pun kembali bertanya, apa pendapatmu tentang Abdul Malik bin Marwan? Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah yang sedang berkuasa saat itu. Demi Allah, dia melakukan kesalahan yang memenuhi langit dan bumi. Jawab si Badui. Mengapa bisa begitu? Tanya Al-Hajjaj mulai emosi. Karena dia mengangkat dirimu untuk mengurus persoalan orang-orang Islam. Kamu menghakimi harta dan darah mereka dengan penindasan dan kezaliman. Jawab si Badui. Sontak, Al-Hajjaj langsung emosi dan bersiap menghunuskan pedang. Ia juga memberi isyarat kepada algojonya untuk memenggal leher si Badui. Lantas si Badui menggerakkan kedua bibirnya seperti sedang membaca sesuatu. Dan tiba-tiba pedang yang dipegang oleh Al-Hajjaj terjatuh. Sang algojo yang sudah siap memenggal leher si Badui juga jatuh tersungkur. Akhirnya Al-Hajjaj membiarkan si Badui itu pergi berlalu. Sebelum si Badui pergi, Al-Hajjaj kembali bertanya, atas nama Tuhan yang kau sembah, sudikah kau memberitahuku doa apa yang kau baca tadi? Si Badui membalas, itu adalah doa yang jika aku ajarkan padamu, niscaya Allah akan mengampunimu. Doanya adalah sebagai berikut. Ya Allah, pemilik alam semesta, pembebas kaum tertindas yang menghancurkan pasukan-pasukan musuh, menggerakkan awan, menurunkan wahyu, memberi rizki tak terduga kepada siapapun yang ia kehendaki. Maharaja dari raja, maha penerima taubat, yang mengembalikan Musa kepada ibunya, dan mengembalikan Yusuf kepada ibunya. Aku mohon kepadamu untuk menurunkan rizki kepadaku. Lindungilah diriku dari kejahatan orang ini. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah memberitahu doa yang diucapkan, kemudian si Badui pergi meninggalkan Al-Hajjaj dan rombongannya. Menghitung kematian tahanan. Kisah ini dimulai dengan diadakannya hajatan besar-besaran di negeri 1001 malam. Tersebutlah nama Raja Harun ar-Rasyid yang punya niat untuk merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya. Dan hari yang dinanti telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan pendapa kerajaan.
Beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja mengeluarkan beberapa patah kata sambil berdiri. "Wahai rakyatku, dengarkanlah. Aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Di hari perayaan ini, aku juga memberi pengampunan bagi para tahanan berupa keringanan hukuman. Mereka yang telah menjalani hukuman penjara mendapatkan remisi selama setengah dari masa hukuman yang belum ia jalani," seru raja di hadapan rakyat. Rakyat sangat gembira mendengar pengumuman yang langsung disampaikan oleh baginda tersebut. Sukaria, gelak tawa, dan senda gurau sambil menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian baginda memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan, "Siapa namamu?" Tanya raja. "Nama hamba Sofyan Paduka," jawab tahanan tersebut. "Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu?" tanya baginda. "Hamba divonis selama 2 tahun penjara, Paduka," jawab Sofyan. "Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu?" tanya raja lagi. "Hari ini terhitung 1 tahun, baginda," jawab Sofyan. "Ketahuilah, sisa hukuman yang harus kamu jalani mendapatkan remisi sebanyak setengah dari masa yang belum kamu lewati di penjara. Jadi, kamu hanya menjalani hukuman selama 6 bulan saja di penjara," ucap raja secara tegas. Selanjutnya, tahanan kedua dipanggil menghadap ke depan. "Dengan panggilan apa aku menyebutmu?" tanya baginda raja. "Saya dilahirkan dengan nama Ali, Paduka," jawab tahanan kedua. "Berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu, Ali?" tanya raja. Dengan wajah sendu, haru dan sedih, Ali pun menjawab, Hamba divonis hukuman seumur hidup hamba, Paduka," jawab Ali penuh ratapan. Sontak saja raja gelagapan dan bingung untuk memberi keputusan. Dalam kebingungan, raja segera teringat kepada Abu Nawas yang sangat cerdik. Maka Abu Nawas pun dipanggil untuk maju ke depan. Tidak begitu lama, Abu Nawas yang ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghampiri baginda. "Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun bagaimana aku tahu sisa umur Ali? Sekarang beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya?" tutur raja. Menghadapi permasalahan ini, Abu Nawas pun ikut bingung. Abu Nawas benar-benar kehilangan akal kali ini. Ia tidak tahu berapa sisa umur Ali. "Hamba minta tenggat waktu untuk menyelesaikan masalah ini, tuanku," ucap Abu Nawas pada akhirnya. Raja langsung menyanggupi permintaan Abu Nawas. Raja memberi kesempatan bagi Abu Nawas untuk memikirkan masalah ini. Namun, waktu yang diberikan kepada Abu Nawas tidaklah lama. Cuma sehari semalam saja. Esok pagi, Abu Nawas harus mampu memecahkan masalah ini. Gong pun berbunyi sebagai pertanda bahwa pesta hari ini telah usai. Diumumkan kepada rakyat bahwa besok akan ada lagi pesta hari kedua. Maka rakyat pun bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Tiba di rumahnya,
Abu Nawas berpikir sangat keras. Hingga larut malam, ia tidak bisa memejamkan mata. Hingga suatu saat, aha, Abu Nawas pun tersenyum, kemudian memejamkan matanya. Pagi telah tiba. Abu Nawas segera berangkat menuju pendapa istana setelah menyelesaikan sholat subuh. Rakyat telah berkumpul lagi di pendapa istana. Abu Nawas pun maju ke depan untuk menghampiri raja dan tahanannya. Abu Nawas, apakah kau sudah menemukan caranya? Tanya raja kepadanya. Mudah saja tuanku, bebaskan Ali dari hukuman pada hari ini. Esok hari penjarakan, iya. Lusa dan seterusnya demikian juga. Penjarakan lagi dan bebaskan lagi selama sehari. Hal ini berlaku sepanjang hayat Ali, tutur Abu Nawas. Luar biasa, benar sekali engkau. Abu Nawas, karena jasamu kali ini aku akan memberimu hadiah. Pengawal, bawa kemari sekantong keping emas, berikan kepada Abu Nawas. Perintah baginda diiringi kegembiraan. Setelah pesta bubar, Abu Nawas dan rakyat pulang ke rumah mereka. Abu Nawas pulang membawa sebagian hadiah yang ia terima, karena sebagian telah ia bagikan kepada yang berhak. Abu Jahil gagal tes kejiwaan. Abu Jahil, memang kita sendiri juga nggak habis pikir dengan orang yang satu ini. Selalu saja kena sial, selalu saja menjadi korban. Ya, walaupun lucunya memang super maksimal juga. Nah, kisah Abu Jahil kali ini dimulai ketika Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, Abu Jahil langsung menemui kawannya dan mengajaknya ngobrol. Kamu terlihat waras, kenapa masih di sini? Tanya Abu Jahil. Aku sendiri juga heran Abu Jahil, padahal aku tidak gila. Tapi para perawat itu tetap saja menganggapku gila, balas kawannya. Setelah ngobrol panjang lebar, Abu Jahil yakin kalau kawannya itu sudah waras. Terbukti saat diajak bicara, perkataannya tidak ngelantur. Kemudian Abu Jahil memutuskan untuk menemui kepala perawat dan memasuki ruang kerjanya. Tuan, kawan saya itu kan sudah waras. Kenapa masih dirawat di sini? Aku sudah banyak mengajaknya ngobrol dan perkataannya itu juga tidak ada yang aneh. Dia bicara layaknya orang normal, kata Abu Jahil memberitahu. Waduh, Anda salah menilai kawanmu itu, ujar kepala perawat. Loh, memangnya gimana caranya membedakan antara pasien yang masih gila dan yang sudah waras? Tanya Abu Jahil. Oh, itu mudah. Caranya mula-mula aku mengisi gentong besar dengan air hingga penuh. Lalu aku suruh pasien untuk menguras gentong tersebut hingga kosong. Alat bantunya aku hanya memberikan 2 pilihan, yaitu gayung dan sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana, kata kepala perawat. Oh, gitu ya. Kalau aku sih sudah pasti pilih gayung, supaya cepat selesai ngurasnya, balas Abu Jahil dengan penuh percaya diri. Kalau orang waras pasti tidak akan memilih gayung, ujar kepala perawat. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa tersinggung. Loh, kenapa? Justru dengan gayung pekerjaannya akan mudah selesai kan? Tanya Abu Jahil. Ternyata Anda juga orang gila ya. Kalau orang waras pasti akan mencabut penyumpat gentongnya, jelas kepala perawat. Akhirnya Abu Jahil pun malah ditangkap dan dirawat bersama kawannya itu. Abu Jahil menjadi sakti.
Dikisahkan, Abu Jahil baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang janda yang cantik. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas main ke rumahnya untuk mengucapkan selamat. Tak lupa ia juga membawa hadiah atas pernikahan Abu Jahil. "Maaf Abu Jahil, aku baru bisa datang. Belakangan ini aku sering dipanggil ke istana," kata Abu Nawas. "Tidak apa-apa, silakan duduk Abu Nawas," balas Abu Jahil. Ketika mereka berdua tengah asyik ngobrol, tiba-tiba istri barunya keluar dari kamar dan berkata manja kepada Abu Jahil, "Duhai suamiku, mataku sakit." Abu Jahil pun segera menghampiri sang istri dan mencium kedua matanya. "Gimana, sakitnya udah mendingan?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku sudah tidak merasakan sakit," jawab istrinya manja. "Tapi tanganku masih sakit suamiku," kata sang istri. "Kenapa dengan tanganmu?" tanya Abu Jahil khawatir. "Tadi waktu nyuci kayaknya kesleo," jawab istrinya. "Tangan mana yang sakit? Biar aku cium," ujar Abu Jahil. Sang istri pun memberikan tangan kanannya, lalu oleh Abu Jahil diciumnya tangan tersebut. "Gimana, sakitnya sudah hilang kan?" tanya Abu Jahil. "Iya, sudah hilang," jawab istrinya penuh manja. Ia pun lalu kembali masuk ke dalam kamar, sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu merasa takjub dengan kesaktian Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, aku tidak menyangka, ternyata kau sakti juga ya. Hanya dengan menciumnya saja semua penyakit bisa langsung sembuh," kata Abu Nawas. Abu Jahil tersenyum bangga dengan pujian yang ia terima. "Oh iya Abu Jahil, kebetulan aku juga sedang menderita suatu penyakit. Maukah kau menyembuhkanku?" pinta Abu Nawas. "Bisa saja, beritahu aku apa penyakitmu?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, selama ini aku menderita ambeien. Tolong cium pantatku supaya penyakitnya langsung hilang," kata Abu Nawas memohon. Sontak Abu Jahil menjadi emosi. Ia pun segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya. "Pergi kau, dasar orang gila," bentak Abu Jahil. Seketika Abu Nawas lari terbirit-birit meninggalkan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya yang memfitnah Abu Nawas mencuri keledai, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tidak mengucilkan Abu Jahil. Suatu ketika, saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa kabarnya?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Maukah kau membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh, silakan. Katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil. "Saya ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau," ajak Abu Nawas. "Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Nanti kamu juga tahu sendiri," balas Abu Nawas. "Baiklah, saya ganti baju dulu Abu Nawas," ujar Abu Jahil. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah mereka di toko perhiasan. "Seperti ini Tuan,"
teriak Abu Nawas kepada yang punya toko. "Oh, baiklah," jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu, Abu Jahil sempat berpikir, apakah Abu Nawas akan membelikanku perhiasan? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat kepadanya, justru ia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. "Tidak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku," pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. "Wahai Abu Jahil, aku mau pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkan," kata Abu Nawas. "Iya, silakan Abu Nawas. Tidak kok, sama sekali tidak merepotkanku," balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. "Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan." Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada si pemilik toko, "Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini, dia pesan barang apa?" tanya Abu Jahil. "Oh, dia pesan batu cincin," jawab si pemilik toko perhiasan. "Pesan batu cincin? Jadi dia akan membuatkanku cincin perhiasan?" ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas datang kemari dengan membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tidak bisa, karena aku tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, "Seperti ini Tuan, kamu kan dengar sendiri," kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjai aku." Abu Nawas, si buta dan si lumpuh. Dikisahkan di kerajaan Baghdad akan mengadakan pesta besar-besaran. Pesta ini bukan hanya dihadiri pembesar-pembesar istana, namun juga dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat, baik rakyat jelata maupun orang kaya. Tentu saja rencana Baginda Raja disambut gembira oleh semua rakyatnya, termasuk oleh 2 orang yang lumpuh kakinya dan buta matanya. Akhirnya hari yang ditentukan pun telah tiba. Para penduduk berbondong-bondong mendatangi istana untuk menghadiri pesta kerajaan. Di lain tempat tampak 2 orang sedang duduk di sebuah warung. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Malang sekali nasibku, aku tidak bisa datang ke pesta karena kakiku lumpuh." Orang di sebelahnya membalas, "Aku juga diundang, tapi aku tak bisa datang karena keadaanku lebih buruk dari keadaanmu." "Memangnya kenapa denganmu?" tanya si lumpuh. "Mataku buta," jawabnya. Ternyata sedari tadi Abu Nawas juga berada di warung tersebut dan ia mendengar semua percakapan kedua orang itu. Karena kasihan, Abu Nawas menghampiri mereka dan memberi saran kepadanya, "Kalian bisa saja datang ke pesta, tapi kalian harus bekerja sama." Mendengar hal itu, kedua orang itu bertanya, "Bagaimana caranya Tuan?" Abu Nawas lalu menjelaskan,
Kau yang matanya buta, gendong kawanmu yang lumpuh, sementara kau yang lumpuh yang akan menunjukkan jalannya." Setelah mendapat penjelasan tersebut, mereka pun terlihat gembira. "Itu ide yang bagus, Tuan. Terima kasih atas sarannya," sambut mereka berdua. Maka pergilah mereka berdua menuju istana menghadiri pesta. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Ternyata di tempat mereka beristirahat ada juga dua orang lain yang sedang bersedih karena tak bisa menghadiri pesta. Mereka adalah orang bisu dan orang tuli. Keduanya juga diundang ke pesta. Yang bisu bisa mendengar tetapi tidak bisa menjelaskan kepada temannya yang tuli itu. Sedangkan yang tuli bisa bicara tetapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Mendengar keluhan tersebut, si lumpuh maupun si buta tak bisa memecahkan masalah ini. Di tengah-tengah kebingungannya, kembali muncul Abu Nawas di tengah-tengah mereka. "Nah, ini dia Tuan Abu. Dia pasti bisa menyelesaikan masalah kalian," kata si lumpuh dan si buta. Begitu mengetahui yang dihadapi adalah si bisu dan si tuli, Abu Nawas juga tak mampu membantu mereka. "Sampai kapanpun persoalan ini tak bisa terpecahkan," kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun pergi meninggalkan mereka. Kisah selanjutnya dikisahkan, dulu di era Syekh Hasan al-Basri, negara Irak dipimpin oleh gubernur yang kejam. Dia bernama Hajjaj bin Yusuf. Dengan kedudukannya yang tinggi, ia sering berbuat zalim kepada rakyatnya, bahkan kepada para ulama yang berani mengkritik dirinya. Adalah Syekh Hasan al-Basri, salah satu tokoh ulama terkenal yang paling vokal melontarkan kritik terhadap Hajjaj yang bertindak sewenang-wenang. Kala itu, tak banyak orang yang berani melawan penguasa yang kejam macam Hajjaj bin Yusuf. Suatu ketika, Hajjaj membangun istana yang megah untuk dirinya di wilayah kota Wasit. Ketika pembangunan selesai, maka diundanglah orang-orang untuk melihat dan mendoakannya. Hasan al-Basri tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang baik itu. Ketika ia tiba di istana Hajjaj yang baru, di hadapan orang-orang Hasan al-Basri berkata, "Kita mengetahui apa yang dibangun oleh manusia yang paling kejam, dan kita juga dapati Fir'aun. Dia membangun istana yang lebih besar dan lebih megah daripada bangunan ini. Namun kemudian Allah membinasakan Fir'aun beserta apa yang dibangunnya. Andai saja Hajjaj tahu bahwa penghuni langit telah membencinya dan penduduk bumi telah memperdayakannya." Beliau terus mengkritik dan mengecam tanpa ada rasa takut sama sekali. Sebagian orang yang mengkhawatirkan keselamatan Hasan al-Basri memintanya untuk berhenti. "Cukup wahai Syekh, cukup." Namun bukannya berhenti, Hasan al-Basri kembali berkata, "Wahai saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil sumpah dari ulama agar menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tak boleh menyembunyikannya." Keesokan harinya, Hajjaj mengadakan pertemuan bersama para pejabat istana. Lalu salah satu bawahannya memberitahukan kepada Hajjaj tentang perbuatan Syekh Hasan al-Basri. Seketika Hajjaj pun menjadi murka. "Celakalah kalian, seorang dari budak-budak Basrah itu memaki-maki kita dengan seenaknya dan tak ada seorang pun dari kalian yang berani mencegah atau melarangnya. Demi Allah, akan kuminum darahnya di hadapan kalian, wahai para pengecut." Kemudian Hajjaj segera memerintahkan pengawalnya supaya menyiapkan pedang beserta algojonya dan menyuruh beberapa prajurit lain untuk menangkap Hasan al-Basri. Tak berselang lama, dibawalah Hasan al-Basri ke hadapan Hajjaj bin Yusuf. Begitu Hasan al-Basri melihat algojo dan pedangnya yang terhunus, beliau menggerakkan bibirnya membaca sesuatu.
Lalu ia berjalan mendekati Hajjaj dengan kewibawaannya sebagai ulama di jalan Allah. Melihat aura Hasan al-Basri yang sangat berwibawa, mendadak mental Hajjaj menjadi ciut. Amarah yang tadinya memuncak tiba-tiba berubah menjadi lemah lembut. Hajjaj lalu mempersilahkan Hasan al-Basri untuk duduk di kursi kehormatan berdampingan dengannya. "Silakan duduk di sini, wahai Syekh, silakan." Tentu saja seluruh yang hadir menjadi bengong dan terheran-heran melihat perubahan sikap Hajjaj bin Yusuf. Dengan tenang dan penuh wibawa, Hasan al-Basri duduk di tempat yang disediakan. Kemudian Hajjaj bertanya kepada Hasan al-Basri berbagai masalah hukum agama dan dijawab oleh Hasan al-Basri dengan jawaban-jawaban yang menarik, yang mencerminkan pengetahuannya yang luas. Merasa cukup dengan pertanyaan yang diajukan, Hajjaj lantas berkata, "Wahai Syekh, Anda benar-benar ulama yang hebat." Kemudian dia semprotkan minyak wangi ke jenggot Hasan al-Basri dan mengantarkannya sampai di depan pintu. Ketika sudah di luar istana, salah satu pengawal yang mengikutinya berkata kepada Hasan al-Basri, "Wahai Syekh, sesungguhnya Hajjaj memanggil Anda dengan tujuan untuk menghukum mati Anda. Tapi ketika Anda masuk dan melihat Algojo dengan pedangnya, saya perhatikan Anda membaca sesuatu. Doa apa yang Anda baca?" Hasan al-Basri menjawab, "Doa yang aku baca seperti ini. Wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dalam kesulitan, jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagiku, sebagaimana engkau menjadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim." Karomah yang dimiliki Hasan al-Basri ternyata juga menurun kepada salah satu muridnya. Murid tersebut bernama Habib al-Ajami. Kala itu Hasan al-Basri sedang dikejar oleh para prajurit kerajaan. Guna menyelamatkan diri, Hasan al-Basri berlari menuju sebuah gua untuk bersembunyi. Kebetulan saat itu muridnya yang bernama Habib al-Ajami sedang berada di gua tersebut. Habib al-Ajami biasa menggunakan gua itu untuk melakukan uzlah. Uzlah adalah mengasingkan diri dari keramaian dan hanya fokus mendekatkan diri kepada Allah. Tak berselang lama, para prajurit yang sedang mengejar datang menghampiri Habib al-Ajami. "Apakah kau melihat Hasan al-Basri?" tanya mereka. "Iya, dia ada di dalam gua," jawab Habib al-Ajami. Mendengar jawaban tersebut, para prajurit langsung memasuki gua untuk menangkap Hasan al-Basri. Tapi setelah sekian lama mencari, mereka tidak menemukannya. Akhirnya dengan perasaan kecewa, para prajurit meninggalkan gua tersebut. Setelah mereka sudah benar-benar pergi, barulah Hasan al-Basri keluar dari persembunyiannya. Ia lalu menghampiri muridnya itu. "Habib, engkau adalah murid yang berbakti kepada guru, tapi mengapa engkau memberitahu persembunyianku?" Habib al-Ajami menjawab, "Maafkan saya guru, tapi andaikan tadi aku berdusta, niscaya kita berdua akan ditangkapnya dan tak ada yang selamat di antara kita." Mendengar jawaban sang murid, Hasan al-Basri kembali bertanya, "Lantas doa apa yang kau baca sehingga aku terlindungi dari kejaran dan penglihatan mereka? Padahal mereka sampai 7 kali menyentuhku, tapi anehnya mereka tidak melihatku." Habib pun menjawab, "Tadi aku membaca ayat kursi 10 kali, lalu aku berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kutitipkan guruku Hasan al-Basri kepadamu, maka lindungilah dirinya.'" Begitu mendengar jawaban sang murid, Hasan al-Basri merasa takjub dengan keluasan ilmunya. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkirah al-Auliya karya Farid al-Din Attar. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas dan kucing yang pintar. Di sela-sela waktu senggangnya,
Baginda Raja ingin mendapatkan sebuah hiburan agar dirinya bisa bersenang-senang dan tertawa. Maklumlah, belakangan ini Baginda Raja telah disibukkan oleh berbagai macam urusan kerajaan. Kemudian penasehat istana memberitahu bahwa Abu Nawas sekarang suka memelihara kucing. Lalu, apa maksudmu memberitahukan hal itu? Kau ingin aku memelihara kucing seperti Abu Nawas? Aku tidak suka, dan aku tidak merasa terhibur dengan memelihara kucing, tutur Baginda Raja. Bukan begitu maksud hamba, Paduka, sahut penasehat istana. Terus, apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Kita uji kecerdikan Abu Nawas. Suruh kucing kesayangannya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau yang disuruh Abu Nawas, tentu dia punya banyak akal. Tapi kalau yang disuruh kucingnya, pasti dia akan kebingungan. Jelas penasehat istana. Mendengar usulan tersebut, Baginda Raja menyambutnya dengan antusias. Ini baru aku setuju, pasti akan menjadi hiburan yang menarik, ujar Baginda Raja. Maka ia perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap, para pengawal segera menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Paduka Raja, dan katanya Tuan Abu harus membawa serta kucingnya." Sesaat Abu Nawas agak terkejut. "Kenapa harus bawa kucing?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu Tuan Abu, Paduka Raja hanya memerintahkan kami seperti itu," jawab para pengawal. Akhirnya Abu Nawas beserta para pengawal datang ke istana menghadap Baginda Raja. Awalnya Abu Nawas mengira Baginda Raja naksir dengan kucing miliknya. Kalaupun sampai akan dibeli, Abu Nawas berencana akan mematok dengan harga yang tinggi. Namun ternyata dugaan Abu Nawas meleset. Ketika ia sampai di istana, Baginda Raja malah menyuruh Abu Nawas agar kucingnya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas pun sempat bingung dibuatnya. Tapi tak lama kemudian ia menemukan sebuah ide yang cemerlang. "Baiklah Paduka, saya akan menunjukkan keajaiban kucing ini. Tapi sebelumnya izinkan saya pulang ke rumah sebentar untuk mengambil peralatan," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujui dan mengizinkannya. Tak lama berselang, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kantong. Kemudian ia mengeluarkan tikus mainan dari dalam kantong tersebut. Lalu tikus mainan itu diayunkannya di hadapan kucing dan melemparkannya ke lantai seperti kebanyakan kucing lainnya. Ketika melihat tikus, ia segera melompat dan mengejarnya dengan lincah. Baginda Raja yang awalnya kebingungan akhirnya bertanya, "Hei Abu Nawas, di mana keajaibannya? Itu kan hanya kucing biasa yang mengejar tikus mainan." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Coba Paduka perhatikan. Keajaiban kucing ini adalah ia tahu persis kapan harus bersenang-senang dan kapan harus bekerja. Ia tahu bahwa tikus yang dikejarnya adalah mainan. Itulah sebabnya dia tidak memakannya, tapi dia terus saja mempermainkannya. Sama halnya seperti kita yang butuh hiburan di tengah-tengah kesibukan. Kucing ini mengajarkan bahwa kadang-kadang kita perlu bermain untuk tetap waras dan bahagia," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang penuh humor dan kebijaksanaan. "Wahai Abu Nawas, kau selalu berhasil membuatku tertawa. Bukan hanya itu, di balik kelucuan yang kau tunjukkan mengandung nasihat yang sangat berarti. Kucingmu memang luar biasa Abu Nawas, karena pemiliknya juga sangat bijak," puji Baginda Raja. Kemudian sebagai rasa terima kasihnya, Baginda Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikala seseorang sedang jatuh cinta,
maka apapun rela dilakukan demi membahagiakan pujaan hatinya. Ibarat pepatah mengatakan, laut luas akan kuseberangi, gunung tinggi akan kudaki. Karena begitu besarnya pengaruh rasa cinta, setiap waktu selalu teringat dengan kekasihnya. Ingin rasanya selalu bersama menghabiskan waktu berdua. Namun, apa jadinya bila kekasih yang didambakan ternyata akhirnya menjadi milik orang lain? Tentunya hal ini menyesakkan dada. Hatinya hancur tak terkira dan menyisakan goresan luka hati yang sulit disembuhkan. Seperti yang menimpa pada pemuda ini. Sebut saja namanya Hasim. Suatu hari, Hasim yang sedang patah hati berjalan lunglai di salah satu lorong perkampungan. Perempuan yang diidam-idamkan sejak dulu memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidupnya. Baginya, sulit melupakan sang mantan karena sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Namun, takdir berkata lain terhadap hubungan mereka. Beberapa bulan lamanya, Hasim belum juga bisa move on. Bayangan wajah mantan kekasihnya belum juga hilang dari ingatan. Berbagai cara telah dicoba, namun ia masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya. Semakin berusaha keras mencoba melupakan bayangan kekasihnya, justru semakin nyata. Hasim pun hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Setiap malam ia hanya bisa menangis teringat akan kekasihnya yang sudah menjadi milik orang lain. Suatu hari, salah seorang teman karibnya mengusulkan untuk berkonsultasi dengan Abu Nawas. Coba kamu minta saran pada Abu Nawas. Siapa tahu dia punya cara yang tepat tentang problem yang kamu hadapi saat ini. Hasim pun menuruti saran temannya itu. Ia juga meminta temannya untuk mengantarkan ke rumah Abu Nawas. Mendengar pintu rumah diketuk, Abu Nawas segera membuka pintu dan mempersilahkan keduanya masuk. Dengan menahan tangisnya, Hasim pun lalu bercerita kepada Abu Nawas tentang problem yang ia hadapi. Abu Nawas terlihat manggut-manggut mendengar keluh kesahnya. Setelah beberapa saat, suasana terasa hening. Tiba-tiba Abu Nawas menggebrak meja lalu berkata, "Kamu sedang dilanda patah hati." Tingkah Abu Nawas ini sempat membuat Hasim dan temannya kaget setengah mati. Sampai-sampai Hasim sejenak lupa dengan patah hatinya karena kaget. Lukanya memang amat dalam, tapi tenang saja. Selepas keluar dari rumah ini, dengan cepat kamu pasti melupakannya, ujar Abu Nawas. Sambil menggeser kursi agak maju sedikit, Abu Nawas membisikkan ke telinga Hasim, "Kamu beruntung, sebab cepat atau lambat mantan kekasihmu itu bakalan mati. Untung saja kalian tidak jadi menikah." Hasim pun kaget. Dalam lubuk hatinya ia berkata, "Alhamdulillah, beruntung sekali hambamu ini ya Allah." Sementara teman Hasim yang duduk di sampingnya tidak tahu dengan apa yang Abu Nawas bisikkan. Saat itu juga wajah Hasim kembali ceria. Ia sudah bisa mulai tersenyum kembali. Karena merasa telah mendapat pencerahan dari Abu Nawas, Hasim dan temannya pun pamit pulang. Lalu keduanya berjalan keluar rumah. Hasim yang telah terobati patah hatinya berjalan di depan agak cepat dengan penuh bahagia. Sementara teman karibnya sengaja melambatkan langkahnya karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Melihat Hasim sudah agak jauh, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang Anda bisikkan kepada Hasim sehingga dengan mudahnya ia bisa kembali ceria?" "Aku katakan, cepat atau lambat mantan kekasihnya itu bakalan mati," jawab Abu Nawas. Dengan heran, teman karibnya kembali bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu kalau mantan kekasihnya akan mati?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Bukankah cepat atau lambat manusia akan menemui ajalnya?" Mendengar penjelasan Abu Nawas, ia pun ikut tersenyum.
Lalu ia berjalan cepat menyusul Hasim yang kini sudah terlihat ceria. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.